sejahtera, berjumpa lagi dalam pelajaran PKN kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan kompetensi keterampilan mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menghayati nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, dan yang kedua, peserta didik mampu mengetahui makna dari peristiwa Sumpah Pemuda. Dan nilai karakter yang akan kita kembangkan adalah gotong royong, di mana kita diajak untuk membahu, meningkatkan dan menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, terlebih kapasitas kita sebagai seorang pelajar. Nah, materi Sumpah Pemuda tidak terlepas dengan materi kita sebelumnya, yaitu masalah tentang kebangkitan nasional. Jadi peristiwa itu sangat berkaitan erat dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan negara kita. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini mengingat Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, ya. Nah, kemudian Sumpah Pemuda merupakan sebuah keputusan dari Kongres Pemuda II. Dan ikrar ini dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara kita. Sumpah Pemuda sendiri dirumuskan dan ditulis oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin pada selembaran kertas. Kemudian, Kongres Pemuda II ini diikuti oleh berbagai macam peserta. Nah, ada perwakilan dari pelajar-pelajar Indonesia atau PPI, Jong Java dan Jong Sumatran Bon, Jong Bataksbon, Jong Inslamanten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan masih banyak peserta-peserta lain yang mengikuti Kongres Pemuda II. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah Museum Sumpah Pemuda. Mari kita mengenali gedung-gedung ini, ya. Menurut catatan yang ada, Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal seseorang yang bernama Si Kong Yang. Gedung ini didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak tahun 1908, gedung keramat disewa pelajar Sofia sebagai tempat tinggal dan tempat belajar. Saat itu dikenal dengan nama Komensalen Huis. Mahasiswa yang pernah tinggal di sini ada Mr. Muhammad Yamin, Amir Sarifuddin, dan Surjadi. Nah, kemudian masih banyak lagi teman-temannya. Ya, sejak tahun 1927, gedung yang terletak di Jalan Keramat 106 digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Mengingat gedung ini banyak digunakan berbagai organisasi. Maka sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 yang semula bernama Gedung Pertemuan. Pada tanggal 15 Agustus 1928, gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda II pada Oktober 1928. Sugondo Jojo Puspito, Ketua PPI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Nah, kalau pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan tercipta persatuan bangsa Indonesia, Kongres kedua diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Di gedung ini dihasilkan keputusan yang maju, yang lebih dikenal sebagai istilah Sumpah Pemuda. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Sumpah Pemuda atau peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan hasil rumusan dari Kongres Pemuda II. Nah, Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh pelajar-pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, ya.
PPPI. Nah, tepat 92 tahun para pemuda Indonesia mengucapkan ikrarnya, ya. Ikrar untuk bertumpah darah, berbahasa dan berbangsa Indonesia. Ikrar tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang negara kita dalam merebut kemerdekaan. Ikrar tersebut kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu pencetus persatuan serta semangat golongan-golongan muda dalam mewujudkan kemerdekaan negara kita. Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober sebab pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia bersepakat untuk mengucapkan sumpahnya. Kongres Pemuda II digelar di 3 sesi di tempat yang berbeda. Organisasi kepemudaan yang hadir saat itu diantaranya ada Jong Java, ada Jong Batak, ada Jong Ambon, dan Jong Inslametenbon. Nah, pada pertemuan pertama atau sesi pertama dilakukan tanggal 27 Oktober 1928. Itu di Gedung Katolik Jogenligen, Bonn atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Ketua PPKI Sugondo Jojo Puspito dalam sambutannya saat itu berharap Kongres Pemuda II diharapkan dapat mempererat semangat persatuan di antara kaum muda. Ya, jadi ingat. Kemudian yang kedua, sesi yang kedua itu digelar tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan di mana sangat penting untuk anak-anak Indonesia. Dan sesi ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesia Klub Gebo di Jalan Keramat Raya 106. Saat itu rumusan Sumpah Pemuda terlahir, ya. Nah, berikut kita akan bahas tentang tujuan Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada 4, ya. Yang pertama, membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya para pemuda untuk menantang, kemudian melawan dan mengusir penjajah. Kemudian tujuan yang kedua, membangun kesatuan dan persatuan. Untuk meraih kemerdekaan, seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu. Karena itulah Sumpah Pemuda dibuat guna membangun dan mempertebal kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda bertujuan mengumpulkan seluruh pemuda agar bersatu demi Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda juga melecut semangat juang para pemuda untuk membela tanah air. Dan yang terakhir, menghilangkan rasa kedaerahan menjadi penghalang. Rasa kedaerahan seringkali menjadi tombak penghalang untuk persatuan bangsa Indonesia. Karenanya, Sumpah Pemuda dibuat untuk menghilangkan tembok tersebut dan membangun kesatuan yang lebih luas. Jadi ingat, ada 4 tujuan Sumpah Pemuda. Yang pertama, membangkitkan rasa nasionalisme. Dan yang kedua, membangun kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Dan yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang menjadi penghalang. Nah, coba perhatikan teks Sumpah Pemuda. Berikut kita akan bahas dari apa makna dari isi Sumpah Pemuda, dari isi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, makna yang terkandung bahwa peristiwa bersejarah Indonesia mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki oleh negara kita ternyata dapat disatukan sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu, ya. Dan yang kedua, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan makna yang ketiga, menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Nah, dari Kongres Pemuda ini, Pemuda kedua, kita perlu ketahui siapa-siapa yang terlibat atau seperti apa susunan panitia dari Kongres Pemuda kedua.
Nah, coba kalian perhatikan, Kongres Pemuda 2 itu diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito, itu dari organisasi PPPI, dan wakil ketua RM Joko Marseid dari Jong Java, dan sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumantranen Bon, dan bendahara Amir Sarifuddin dari Jong Bataksbom, dan pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Inslamenten Bon, pembantu 2 R. Kaja Sungkana dari Pemuda Indonesia, dan pembantu 3 Senduk dari Jong Selebes, dan pembantu 4 Johannes Lemena dari Jong Ambon, dan pembantu 5 Rujani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, ini adalah susunan pemuda atau pahlawan-pahlawan yang terlibat dalam panitia Kongres Pemuda 2. Sebagai latihan kalian, nah sekarang coba kalian kerjakan mengapa kita perlu mensyukuri Ikrar Sumpah Pemuda sebagai tonggak bersejarah terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana cara kita sebagai seorang pelajar menghargai sejarah Ikrar Sumpah Pemuda, dan kalian jelaskan dengan contoh. Jadi ingat, kalian kerjakan ini menggunakan pemahaman kalian sendiri. Kalian tulis di buku kalian, tulisan tangan, dan ingat materi yang disampaikan tadi, jika ada di buku kalian, di buku cetak kalian, silakan kalian garis bawahi atau di stabilo, dan jika tidak ada di buku kalian, kalian boleh salin di buku catatan kalian sebagai tambahan informasi. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.